Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Akbar Mudhar Arifin rahimakumullah. Marilah momentum yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin, perkenankan saya menyampaikan khutbah Jumat yang berjudul Andalusia, juara di mata dunia. Andalusia merupakan daerah yang meliputi kawasan Portugal dan Spanyol yang terletak di arah barat daya ujung benua Eropa. Antara Andalusia dan Afrika Utara terpisahkan selat yang sempit bernama Selat Gibraltar yang kurang lebih lebarnya adalah 12,8 km. Di akhir abad ke-7 Masehi, gubernur yang bernama Musa bin Nusair atas izin Khalifah Bani Umayyah yang saat itu bernama Al-Walid mampu menaklukkan Aljazair dan Maroko di wilayah Afrika Utara. Lalu kemudian dia diizinkan untuk melanjutkan penyebaran Islam, ekspansi Islam ke daerah yang bernama Andalusia, yaitu Spanyol dan Portugal. Dipilih dua panglima besar yang hebat, muda, cerdas, berani. Yang pertama adalah Tharif bin Malik dan yang kedua Tariq bin Ziyad. Mereka berdua mampu membawa Islam ke Spanyol tanpa ada perlawanan yang berarti. Kesuksesan mereka berdua didukung dari dua faktor. Faktor eksternal, karena memang saat itu pemerintahan kerajaan yang menguasai Spanyol dan Portugal sedang mengalami pergolakan politik, perpecahan di dalam pemerintahannya sendiri. Tidak ada kesatuan dan persatuan antar mereka. Sehingga Tharif bin Malik dan Tariq bin Ziyad sekali lagi tidak menghadapi perlawanan yang begitu berarti. Adapun faktor internal ma'asyiral muslimin yang membuat Islam bisa berlabuh di Spanyol dan Portugal atau Andalusia, karena memang umat Islam saat itu bersatu, utuh, penuh dengan semangat, dan mereka tentunya tidak takut mati. Syekh Raghib As-Sirjani, salah seorang sejarawan Mesir, merekam kalimat pidato Tariq bin Ziyad yang sangat luar biasa, mampu membakar semangat umat Islam saat itu. Tariq bin Ziyad mengatakan kepada pasukannya, "Wahai pasukan Islam, kemana kalian akan lari? Sedangkan belakang kalian ini laut. Di hadapan kalian adalah musuh kalian. Maka demi Allah, tidak ada pilihan lagi
kecuali kalian bersabar dan bersungguh-sungguh tetap maju melawan siapapun yang di hadapan kalian. Kalimat itu mampu membakar semangat juang umat Islam. Sehingga meskipun pertempuran berjalan 8 hari berturut-turut, sekali lagi umat Islam mampu menaklukkan Andalusia dengan sangat-sangat mudah sekali. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memimpin Andalusia di antara abad ke-8 sampai ke-15 Masehi. Namun kegemilangan Islam dimulai dari abad 8 sampai pertengahan abad 8 sampai abad 13 Masehi. Spanyol atau Andalusia saat itu menggoreskan tinta emas dalam sejarah peradaban dunia. Saat Islam memimpin, negeri tersebut subur, maju, kuat, berkembang, terlebih dari 2 sisi, yaitu sisi keilmuan dan sisi seni arsitektur. Lahirlah pemikir dan ulama hebat di Andalusia itu. Contoh dalam diskursus keilmuan tafsir, siapa tidak kenal tafsir Al-Qurtubi, tafsir yang populer yang bernama Al-Jami' li Ahkamil Quran, ditulis oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi, orang asli Spanyol. Al-Qurtubi dari kata Cordova. Lisan orang-orang Arab menyebutnya Qurtuba. Sehingga Imam Al-Qurtubi adalah dia orang asli Eropa, Spanyol. Dalam ranah fikih, para pengkaji fikih pasti kenal dengan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, dikarang oleh Imam Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd Al-Qurtubi, atau yang populer disebut Imam Ibnu Rushd. Kitab ini merupakan kitab rujukan bagi fikih perbandingan mazhab, dikaji oleh para pelajar fikih perbandingan mazhab. Kitab yang sangat masyhur di kalangan para santri dan mahasiswa Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin, di bidang sejarah, Spanyol atau Andalusia saat itu melahirkan Ibnu Jubair dari Valencia, Ibnu Batutah dari Tangier, Ibnul Khatib, dan yang paling masyhur adalah Ibnul Khaldun. Mereka semua tinggal di Spanyol, lalu kemudian pindah ke Afrika, ke negeri-negeri Islam saat itu. Adapun dari nahwu, ilmu bahasa, di dunia pesantren sangat akrab dengan kitab Alfiyah Ibnu Malik, karangan Muhammad Ibnu Malik, yang mana dia bukan orang Arab, tapi dia orang Eropa, orang Andalusia, orang Spanyol. Dan kitab ini menjadi rujukan hampir seluruh pesantren Indonesia, kitab Alfiyah Ibnu Malik, dan dihafal oleh santri-santri pesantren salaf. Inilah para ulama, para pemikir yang lahir dari rahim sebuah negara yang jauh dari sumber Islam, yang jauh dari Arab, yang jauh dari Mekah dan Madinah, yaitu Andalusia, Spanyol dan Portugal. Adapun dari seni arsitektur, bangunan-bangunan indah, megah, yang mempunyai dekorasi, relief, serta ukiran-ukiran emas dan perak, tercatat sangat banyak sekali di Andalusia. Di antaranya Masjid Cordova, Masjid Sevilla, Istana Al-Zahra,
Istana Ja'fariyah, Istana Al-Hamra, Istana Al-Ma'mun, dan lain sebagainya. Bahkan Masjid Cordova yang merupakan peninggalan dari Abdurrahman Ad-Dakhil hingga saat ini masih menjadi salah satu bangunan tercantik dan terindah di Andalusia atau Spanyol. Inilah Islam di Andalusia. Andalusia benar-benar juara di mata dunia. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an A'idh ibni Amr al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Islam ya'lu wa la yu'la. Rasulullah bersabda, Islam itu mulia dan tidak tertandingi. Mungkin bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan suatu saat Islam juga akan berjaya di Eropa, di Rusia, di Amerika, dan dimanapun. Karena sekali lagi Islam adalah agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah terbukti memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap peradaban dunia ini. Oleh karenanya kita sebagai orang Islam, jangan pernah kita ini bersedih, jangan pernah kita ini merasa lemah, tidak percaya diri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang itu untuk kita semua. Di surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah merasa lemah dan jangan pula merasa sedih, karena kalian adalah orang-orang terbaik, orang-orang mulia, orang-orang yang tinggi kedudukannya jikalau kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Islam ya'lu wa la yu'la. Islam agama yang mulia dan tidak tertandingi. Aqulu qawli hadza, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.